misalkan kita sudah tidak merasa nyaman, berarti kita sudah bisa untuk pindah tanpa setuju dari majikan. Ya, asalkan dengan satu syarat 3 bulan ya, sudah tidak mampu membayar upah pekerja selama 3 bulan berturut-turut. Ini dia yang paling banyak paling sering terjadi ya, nih. kasus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini insya Allah saya mau ngebahas yang sedang viral, bahwa Arab Saudi saat ini telah diviralkan dengan G20 atau grup 20 antara Arab Saudi dengan 20 negara dalam memajukan untuk mungkin kebahagiaan atau kebijakan yang terbaru bagi para warga ekspatriat khususnya di Arab Saudi. Dan insya Allah kita bahas bahwa sebelumnya akan ada perpindahan kafil secara bebas. Nah, kali ini saya ditemani bareng Mas Faid. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya tentang informasi dari kebijakan terbaru yang akan katanya diresmikan pada tahun depan bulan Maret. Nah, kebetulan Mas Faid adalah salah satu ketua dari BMISA di Taif. Benar? Nah, Betul. kemarin kan kita sempat dipiralkan dengan bahwa Arab Saudi kedepannya akan ada pindah kafil atau pindah majikan secara bebas. Jadi menurut saya itu adalah kabar bahagia. Jadi kita itu nantinya kita bisa pilih-pilih tempat kerja yang cocok buat kita. Benar? Apakah itu bebas begitu saja atau memang ada persyaratan? Betul. Jadi gini Kang Idai, memang kebetulan di sini benar yang dikatakan Kang Idai, saya salah satu ketua DPC BMISA Taif yang ada di Kota Taif ini, sehingga banyak teman-teman BMI atau yang sekarang disebutnya PMI ya, itu banyak yang menanyakan informasi hal itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan referensi kemarin, tidak semua bidang pekerjaan itu bisa langsung ganti majikan pertama. Nomor 2, walaupun dia itu bisa ganti majikan, tapi harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kita nggak bisa gini gitu ya, misalkan udah gak betah nih, langsung pergi aja gitu, ganti lagi. Oh, jadi nggak bisa seperti itu. Dan ini masih dalam rancangan ya, dalam rancangan, masih belum berlaku. Tapi tidak ada salahnya seandainya rancangan ini nanti benar-benar diberlakukan, minimal sahabat-sahabat BMI atau sahabat-sahabat PMI bisa mengetahui terlebih dahulu gitu. Benar banget sih, dan yang saya lihat kayaknya ini ada bisa diambil keuntungan juga ya. Keuntungan ya, mungkin ada sebagian PMI yang tidak betah di pekerjaan ini. Wah, kira-kira pengen pindah ke sini, pindah yang sesuai dengan profesinya lah, insya Allah. Betul. Gitu. Kayaknya akan menguntungkan juga, dan ini adalah salah satu dari misi G20 Arab Saudi saat ini. Nah, yang pengen saya tahu sekarang persyaratannya itu apa saja sih? Yang pertama itu kalau tidak salah ada 8 persyaratan. Jadi ada 8 persyaratan sudah dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri yang ada di sini. Kalau nggak salah takutnya nanti saya daripada nanti kita salah. Kemarin saya sudah sempat mengcopy. Sebentar ya. Ini sahabat-sahabat, sebentar ya. Oke, ini sahabat-sahabat, biar sahabat-sahabat mengetahui seandainya kebijakan ini diberlakukan, maka minimal kita sudah tahu nih apa saja yang boleh pindah gitu, dan apa saja persyaratannya. Nah, itu dia. Ini saya coba ya sedikit bacakan. 8 syarat pekerja asing bebas berpindah kerja di Arab Saudi. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi menetapkan 8 persyaratan yang memungkinkan pekerja migran berpindah kerja ke tempat lain. Hal ini sebagai bagian dari inisiatif peningkatan hubungan kontrak antara pekerja dan penyedia kerja di sektor swasta. Sebagaimana dokumen Kementerian pada hari Kamis 5 November, jadi dari 5 November itu pekerja dapat berpindah kerja jika ini ya
pekerja dapat berpindah tempat kerja jika satu, nanti kita bahas satu persatu ya Kang Ida ya. Ya boleh, karena biar lebih jelas. Biar lebih jelas karena ya. informasi ini adalah yang sangat penting gitu ya. Betul. Apalagi kita tinggal di Arab Saudi dan saya yakin bahwa PMI di Arab Saudi juga pengen tahu ya Betul, apa saja betul. persyaratannya dari untuk kita bisa pindah kerja dari majikan ke tempat yang lain. Oke, jadi sahabat-sahabat sekali lagi kita hanya ingin share aja. Ya. Mungkin ada para TKI kita, terutama TKW, pembantu atau pekerja yang lain yang baik itu amil manzilia atau pekerja perusahaan yang belum sempat membaca dan mungkin sempat membaca tapi tidak memahami, tidak ada salahnya kita diskusikan nanti ya kan. Kita sambil santai aja. Santai saja. Dan mungkin ada yang salah dari penjelasan kami nanti bisa di kolom komentar karena ini masih belum berlaku ya. Cuman kita biar mengetahui saja. Yang pertama yaitu tidak ada kontrak kerja yang diaktakan. Iya. Dengan memperhatikan batas waktu pendokumentasian kontrak yaitu 3 bulan sejak masuknya pekerjaan. Jadi gini nih, misalnya nih kita kerja di perusahaan nih. Iya. Setelah kita masuk ke perusahaan itu selama 3 bulan kita itu tidak ada penandatanganan kontrak kerja. Cuman kerja saja, gitu kan? Dan hal itu kalau tidak cepat dilaksanakan kontrak kerja itu tidak ada sifat inisiatif dari pihak perusahaan, maka secara otomatis kan kita tidak punya jaminan nih kita mau digaji berapa, dibayar berapa, maka kita bisa secara otomatis ganti perusahaan gitu. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi kita tidak ada kontrak kerja. Mungkin selama ini banyaknya di kalangan PMI yang kerja aja gitu tanpa ada kontrak. Betul. Kita tidak sudah. Kalau misalkan kita sudah tidak merasa nyaman, berarti kita sudah bisa untuk pindah tanpa setuju dari majikan. Ya, asalkan dengan satu syarat 3 bulan ya, sudah 3 bulan ya, tidak ada perjanjian kerja itu. Ya juga sih, tapi ini untung juga ya untuk kita terutama. Iya benar, karena banyak Kang Idai misalnya perusahaannya setelah dia memberangkatkan collab nih. Iya. Ada perusahaan dulu kan pernah terjadi itu ribuan yang dipecat, saya tidak menyebut perusahaannya, sehingga pekerja itu ngambang, tidak punya bijakan. Ini saya masih di sini atau tidak ya, mau ganti majikan sedangkan dia masih majikan yang lama. Dan prosedurnya kan sulit banget dulu, itu harus persetujuan majikan dan sebagainya. Dengan adanya kebijakan ini maka secara otomatis kalau sudah 3 bulan tidak ada ikatan kerja itu maka kita bisa mengajukan. Mantap juga. Jadi bagi kalian kalau misalkan udah nggak ada kontrak kerja, bisa kita langsung pindah ke tempat yang kita mau. Betul. Ada lagi persyaratannya? Ya, ini ada 8 ya. Yang nomor 2 itu baru 1. Majikan atau sponsor ya, atau kafil lah katanya, tidak mampu membayar upah pekerja selama 3 bulan berturut-turut. Ini dia yang paling sering terjadi nih. Kasus terjadi benar. Aduh, gini nih, Ustadz, benar. Dulu juga saya pengalaman gini ya, atau orang-orang yang banyak bertanya. Banyak sekali WNI Indonesia yang ada di sini itu orangnya gak digaji, tapi majikannya itu gak mau mindahin atau tenaga kepala atau gak mau mulangin. Jadi ini nih yang terjadi Kang Idai. Dulu banyak pekerja ini yang pekerja amil manzilia ya, yang perusahaan. Banyak yang kerja dulu misalnya dekor nih ya. Misalnya dekor. Dia itu 3 bulan gak digaji karena tidak ada proyek. Misalnya tidak ada pekerjaan, masa-masa aktif sekolah, pokoknya tidak ada pekerjaan lah. Sedangkan setiap mau minta gaji dibilangnya nanti kalau udah ada kerjaan, sampai 3 bulan lebih. Setelah itu kita mau minta, karena udah gak digaji, mau minta ganti kafil, majikan itu minta uang banyak. Itu iya, kamu gak apa-apa ganti kafil, tapi kamu bayar. Biaya saya untuk berangkat dulu ya, visa dan ongkos sebagainya. Nah, dengan keperaturan ini yang baru ini, kalau majikan sudah 3 bulan tidak membayar secara berturut-turut ya, maka secara otomatis pekerja itu bisa mengajukan untuk pindah kafil tanpa persetujuan majikan. Nah, Masya Allah, ini yang saya suka, dan ini poin yang Masya Allah ya, untung bagi kita. Karena selama ini banyak banget kasus ini yang terjadi di antara kalangan pekerja Indonesia. Bagus juga. Jadi nanti buat kalian yang misalkan ada yang nggak digaji sama majikannya, bisa insya Allah bisa langsung pindah ke tempat yang lain tanpa setuju dari majikan.
Kita sambil makan nggak apa-apa Ya, ya? oke, sambil makan aja karena ini kita sambil sarapan aja. Iya, sambil sarapan ya, sambil karena santai. masih pagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juga ya, yang ini banyak terjadi banget. Bener. Dan ini kayaknya kabar yang paling menggembirakan bagi Bener. pekerja kita. Kadang orang Indonesia itu penakut. Kalau kata Majik, iya takut lah kita, nggak berani, meskipun nggak digaji, tetap kerja gitu. Betul, Padahal udah betul. berapa bulan, banyak yang gitu. Tapi tidak untuk semua pekerja ya. Ini hanya berlaku untuk yang perusahaan. Tapi kalau supir, pembantu dan yang lain itu nanti kita bahas ya. Itu tidak berlaku untuk supir, pembantu dan sawah itu pertanian atau pengembala dan haris. Haris itu penjaga hotel ya. Itu tidak berlaku untuk itu. Ini yang saya bacakan nih hanya untuk yang diizinkan ya. Diizinkan. Nah, apalagi nih persyaratan untuk pindah kerja. Selain dari itu kan nggak digaji dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Oke, sekali lagi sahabat-sahabat, ini saya bacakan supaya juga menjawab pertanyaan dari teman-teman karena banyak gitu yang SMS yang nelpon ke saya menanyakan hal ini. Pasti. Ini yang nomor 3 juga Kang Idai, jika majikan tidak hadir baik karena berpergian, di penjara atau kematian atau karena alasan lain. Jadi misalnya nih majikannya di penjara nih karena ada kasus lah pembunuhan atau nabrak orang atau sebagainya dan dia tidak hadir terus, tidak ada karena di penjara, maka secara otomatis kan nggak digaji nih kan, karena majikan di dalam penjara atau sebagainya, maka secara otomatis juga bisa secara langsung untuk pindah majikan. Baik itu sakit, misalnya sakit stroke lah apa enggak dan sebagainya. Iya juga sih. Kadang ini juga kasus mungkin pasti adalah di antara kalian semua. Kalau misalkan kita kerja sama majikan, sama perusahaan atau tapi majikan kita itu kayak nggak ada gitu, maksudnya mungkin tinggal di luar negeri atau memang karena kasus di penjara, jadi seolah-olah kita tidak punya majikan ya. Dan ketika kita sudah tidak merasa nyaman, bisa langsung pindah ke tempat yang lain. Dan yang sering terjadi gini nih, sampean kerja di perusahaan nih, majikannya meninggal dunia, kita kan nggak tahu kan ajal kan namanya meninggal dunia, akhirnya pekerjanya itu lontang lantung, nggak tahu ini mau kemana, mau ganti majikan juga harus persetujuan majikan, tapi majikannya udah meninggal. Nah, maka dengan ada peraturan ini kita secara otomatis. Dan ini ada juga Kang Ida yang nomor 4 ya. Jika izin kerja atau iqomah pekerja tidak berlaku lagi atau kadaluarsa. Ini sering terjadi nih. Ini expire. Expire nih. Banyak nih pekerja nih perusahaan. Jadi gini Kang Ida nih. Sekarang banyak perusahaan itu yang bangkrut. Ya kan? Banyak perusahaan yang bangkrut karena adanya COVID atau ada perusahaan karena ada hal-hal yang lain ya dari sebelum-sebelumnya atau yang akan terjadi, sehingga perusahaan itu tidak mampu untuk membayar iqomah dari pekerjanya. Iqomah untuk pekerja untuk amil manzilah itu mahal loh. Benar. Ada yang 8.000 bahkan ada yang sampai 10.000-an kan. Sehingga dia tidak mampu bayar karena kan kalau amil manzilah itu biasanya majikan bukan hanya satu pekerja. Ada 10 atau lebih kan gitu. Kalau majikan sudah secara otomatis tidak mampu membayar perpanjangan iqomahnya setelah mati, maka secara otomatis pekerja itu bisa mengajukan pindah majikan tanpa persetujuan yang pertama. Seandainya ini sudah tidak diperpanjang ya iqomah sampai intiha atau kadaluarsa bahasanya di sini. Wah, ini saya pengalaman nih tentang ini nih. Oh, pernah? Iya. Sampean sendiri ya? Iya, dulu saya kan kerja di salah satu perusahaan juga, terus iqomah saya itu nggak diperpanjang. Sedangkan saya butuh kan kayak ATM atau semua. Betul. Iqomah harus aktif. Nah di sana saya mau minta pindah, tapi nggak setuju majikannya, saya nggak bisa pindah kecuali majikan setuju dulu. Padahal iqomah saya udah expire, tapi tetap kalau majikan nggak setuju saya nggak dikasih. Betul, karena itu sistem lama memang nggak gitu dan banyak yang terjadi ke pekerja kita. Dan alhamdulillah dalam sistem ini nantinya kalau sudah expire tanpa harus izin majikan yang lama, kita mengajukan untuk ganti majikan yang baru dengan syarat sudah dapatkan majikan yang baru ya. Nah, ini sih kabar gembira. Aduh, alhamdulillah lah.
bisa mewakili mungkin WNI di sana, banyak yang igomanya sudah expire bisa langsung nagal kepala. Maksudnya ini pindah kerja ya. Dan Betul. untuk saat ini sih yang saya dengar pindah kepalanya itu langsung ke negara ya. Ke negara. Jadi nggak ada perorangan gini. Alhamdulillah. Ke perorangan juga bisa juga, seadanya ada perusahaan lah, perusahaan yang mau. Tapi yang Enggak. Sekarang ke negara. Oh, langsung ke negara ya. Oke. Dan ini juga Kang Idai yang nomor 5 ya, yang nomor 5 nih sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat juga mengetahui walaupun ini masih belum diberlakukan ya, masih belum diberlakukan, minimal kita sudah tahu rancangan-rancangan yang ada di sini. Yang nomor 5 itu, jika pekerja melaporkan kasus tasatur atau Apa itu? memperkerjakan pekerja ilegal, paham? Oleh majikan dengan syarat tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Jika pekerja melaporkan kasus tasatur atau mempekerjakan pekerja ilegal, majikan itu mempekerjakan pekerja ilegal nih oleh majikan dengan syarat tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Dengan syarat kita bukan yang ilegal itu gitu. Iya. Jadi kita di perusahaan nih, kita resmi. Ternyata majikannya itu banyak memasukkan pekerja-pekerja yang tidak resmi nih, yang ilegal nih. Maka kan ini bisa terancam ke kita juga nih. Kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, maka kita bisa mengajukan pindah Kerjaan. majikan untuk keamanan kita. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang lebih ini bisa komen ya di komentar. Yang nomor 6, terbukti terlibat kasus perdagangan manusia atau human trafficking. Ini banyak juga ini perusahaan nih. Dia ngambil nih pekerja nih dari Indonesia, anggaplah dengan visa penjahit atau visa salon dan sebagainya lah. Setelah nyampe di sini ternyata tidak dipekerjakan di situ, tapi dikontrakkan lagi ke yang lain. Ini banyak ini. Ini juga ya. Karena kan misalnya nih sudah ditutup nih visa pembantu dan supir nih. Akhirnya dengan teknik itu dia mendatangkan yang banyak nih pembantu atau supir dengan visa amil manzilia atau dengan visa apa ya, perusahaan ya. Iya, pokoknya. Nah, dan setelah nyampe di sini ternyata tidak dipekerjakan di perusahaan itu, dijual lagi ke majikan yang lain. Ini banyak yang terjadi ke kita. Maka secara otomatis kita bisa mengajukan pindah majikan tanpa izin majikan yang pertama. Ya sih, saya banyak masukan dan komen dan pertanyaan dari WNI juga. Kang Ida, iya gini, dia itu kan pisahnya seperti itu, tapi kerjanya beda. Iya, dan ada di antara WNI yang tidak suka dengan pekerjaan itu. Betul. Karena tidak sesuai dengan perjanjian dari awalnya atau pisahnya. Nah, ini enak juga sih, jadi menguntungkan ya kalau kita tidak merasa nyaman sudah bisa pindah pekerjaan lagi. Wah, alhamdulillah ini sih informasi yang sebenarnya bagus. ini peraturan-peraturan ini sangat mendukung ya, mendukung kita. mendukung dan menguntungkan bagi WNI. Saya sangat setuju ini. Karena selama ini kalau kita sama majikan aja gitu, otomatis kan kadang keras. Ada juga ya, tergantung rezeki, tapi kebanyakan sih orang bilang gitu, keras dan takut dan gimana lah. Tapi dengan adanya sistem ini kita jadi lebih kuat. Ya, bisa bisa nawar gaji, bisa nawar macam-macam lah, bisa nggak takut lagi kalau majikan keras atau apa. Jadi kita bisa cari pekerjaan yang lebih layak. Iya betul, ini sangat melindungi kepada kita ini. Mudah-mudahan ini benar-benar diberlakukan nanti ya. Amin, pokoknya saya sangat setuju dengan kebijakan terbaru ini. Ini apa juga lagi? Yang ketujuh ya. Jika terjadi perselisihan. Yang nomor 7 ini diperhatikan sahabat-sahabat. Iya, gimana? Jika terjadi perselisihan masalah pekerjaan antara pekerja dan penyedia kerja, yaitu antara pekerja dengan majikan lah. Iya. Pihak penyedia kerja tidak hadir dalam persidangan atau tidak menghadiri 2 sesi dalam penyelesaian kekeluargaan. Jadi ini ada ini nih. Saya protes nih, misalnya Kang Ida ini majikan saya nih, atau sponsor lah. Setelah protes ternyata ada permasalahan nih, tidak sesuai gaji lah, tidak sesuai kontrak lah dan sebagainya lah, pekerjaannya terlalu berat dan sebagainya. Akhirnya kita kan mengajukan nih. Setelah mengajukan ternyata majikan tidak mau hadir.
dalam persidangan kita mau digantung-gantung. Kalau dulu kan sebelum ada keputusan dari majikan nggak bisa untuk pindah majikan kan. Nah, sekarang kalau dia tidak hadir 2 kali dalam persidangan, dalam kasus itu kan biasanya dikasih jeda nih seminggu. Dia tidak hadir, maka secara otomatis yang pekerja ini bisa ganti majikan atau mencari majikan yang baru. Bisa ganti pekerjaan maksudnya. Ganti pekerjaan. Wah. Gitu. Iya, ini juga sering terjadi sih. Iya, banyak kayak gitu. Kita kan sering cekcok juga sama majikan mungkin ya. Akhirnya digantung iya, kita. Akhirnya digantung kayak gitu. Tidak ada kejelasan nih, mau pindah nggak bisa, mau kerja juga nggak dibayar, tidak ada kesepakatan. Nah, ini kebijakan setuju juga dengan kebijakan yang ini, Mas. Bagus semua ini kebijakannya. Dan ini saya bacakan dalam bentuk terjemahannya ya. Iya. Dan yang ke-8, atas persetujuan yang boleh pindah majikan, yang ke-8 ya. Atas persetujuan majikan atau sponsor saat ini untuk pemindahan pekerja migran. Kalau ini kan sudah ini kalau dari, sudah persetujuan majikan ya memang bisa lah. Ini udah dari sekarang sih. Udah dari sekarang. Alhamdulillah ya. Kadang gitu ya, majikan untuk saat ini emang yang kita temukan ya kayak gitu, ada yang baik gitu, kalau mau pindah ya silahkan. Dikasihkan. Ada yang keras banget, kayak kata orang-orang sih, yang saya dengar dulu, kata orang Indonesia, orang Saudi itu gengsi kalau mau mindahin pekerjanya. Emang kenapa gengsi? Takut dibilang nggak baik kan. Kalau pindah kerja berarti nggak enak dengan dia kan, dikiranya dia nggak baik gitu. Jadi harus pulang dulu. Iya, tapi ada juga sih dulu mau pindah itu juga nggak boleh kecuali ada izin. Misalnya majikannya udah ngizinin nih, tapi sistem tidak mengizinkan, maka harus pulang dulu NHI baru bisa pindah balik lagi, itu kan lama kan. Kalau sekarang ini kalau memang diberlakukan maka enak. Jadi gak harus pulang dulu lah kayak gitu. Dan ini Kang Idai, dari 8 persyaratan ini, saya takut salah paham teman-teman, saya bacakan ya. Ini dikeluarkan hari Rabu 4 November 2020 kemarin. Kementerian meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan hubungan kontrak dengan menyediakan 3 layanan utama: layanan mobilitas kerja, pengembangan mekanisme re-entry, dan final exit. Layanan inisiatif ini mencakup semua pekerja ekspatrian di sektor swasta dan monitor khusus yang mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak dengan hubungan kontrak. Menurut rencana inisiatif ini, nah ya, ini perhatikan sahabat-sahabat semuanya ya. Menurut rencana inisiatif tersebut akan mulai berlaku pada Maret 2021 mendatang. Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan lagi insya Allah. Ya? Sekitar 4 bulan lagi lah, lebih 4 bulanan lagi lah insya Allah. Dan tadi dijelaskan apa? Untuk sektor ya, swasta jadi. Untuk sektor swasta. Berarti hanya di sektor swasta saja. Berarti ada beberapa profesi yang tidak bisa boleh pindah begitu saja. Baiklah, nanti kita bahas juga tentang 5 profesi yang mungkin tidak diperbolehkan untuk pindah pekerjaan. Oke, nanti insya Allah di konten berikutnya kita bahas siapa saja sih yang tidak boleh pindah sesuai syarat yang 8 ini. Nah, itu dia. Insya Allah di konten berikutnya. Oke lah, terima kasih ya Ustadz atas informasinya. Mungkin ini mudah-mudahan saja bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang bekerja di Arab Saudi khususnya, dan juga mudah-mudahan ini adalah salah satu kabar gembira bagi warga Indonesia. Karena dengan kasus-kasus selama ini bisa mewakili jawaban dari kasus-kasus kalian selama ini di Arab Saudi. Jika video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk di like dan juga di share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga tahu informasi terbaru seputar Arab Saudi. Terima kasih Ustadz Faiz atas kehadirannya, dan terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Saya pamit, saya Ida Pencurer. Saya Faiz Slamet, bisa hadir juga ya. Oh iya, di channelnya Ustadz Faiz juga. Jangan lupa mampir ke Faiz Slamet. Kami dari Kota Taib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.